Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada kembali di tempat ini dengan satu tujuan, kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini, kita siap untuk meninggikan nama Tuhan. Kita mau datang kepada Dia sebagai Allah yang hidup, Allah yang patut kita tinggikan. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita siapkan seluruh hati kita menghampiri hadirat-Nya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Dengan segenap hati naikkan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita mau datang dengan pujian ini. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Angkat suaramu hanya bagi Dia selama ku hidup. Katakan kepada Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Benar Tuhan.
yang benar, Engkaulah yang hidup, yang kami sembah selama hidup kami Tuhan. Di tempat ini ada banyak umat-Mu yang datang rindu akan lawatan Tuhan. Pada pagi hari ini kami membawa hati kami, membawa hidup kami, membawa suara kami untuk kami memuji dan menyembah nama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Tuhan yang patut menerima setiap pujian kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami buka hati kami. Roh Kudus bekerja, memenuhi hati kami, seluruh hidup kami, memenuhi tempat ini, seluruh jemaat Tuhan, apapun kerinduan kami percaya Tuhan ketika kami menikmati hadirat-Mu, kami akan pulang dengan kekuatan yang baru, sukacita yang baru, bahkan kami akan mendapatkan kedamaian yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami sungguh berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sebagai ukupan yang kudus yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan ketika kami memuji nama Tuhan, ada satu roh iblis, setan dan pengikutnya yang ingin senantiasa mengganggu hati dan pikiran kami, ingin mengacaukan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami saat ini bersatu hati, kami tolak di dalam nama Yesus, setan kau pergi dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami hanya izinkan roh Tuhan seluas-luasnya bekerja di tempat ini, memenuhi hati kami bahkan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, seluruh hidup kami untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangannya bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kekasih. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita saling bertemu, berjumpa dengan saudara-saudara seiman kita. Di tempat ini kita disatukan oleh kasih Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau nyatakan kerinduan kita kepada Bapa. Haleluya. Bapakku rindu Untuk mengenal
Tidak ada tempat yang lebih indah kita berada di dalam bait-Nya. Amin, haleluya. Kita tetap tinggal bangkit berdiri. Kita angkat pujian bersorak-sorai hanya bagi Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Tepuk tangannya yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang baik bagi Tuhan. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya.
saudara di dalam Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Kita lanjutkan pujian kita. Judulnya Hitam atau Putih. Tuhan mencintai perbedaan. Haleluya. Dari segala suku bangsa, bahkan warna kulit. Haleluya. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Haleluya. Kita bersukacita. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, kulit mata sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa, semuanya disayang Tuhan, disayang Tuhan. Haleluya. Yang mau menari bagi Tuhan, kita menari bagi Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya. Haleluya. Disayang Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Lebih keras. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan katakan amin, haleluya. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa, semuanya disayang Tuhan, disayang Tuhan. Sekali lagi sama-sama. Tuhan mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa, semuanya disayang Tuhan, disayang Tuhan, disayang Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Disayang Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang bangga kita disayang Tuhan, berikan sekali lagi tepuk tangannya yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya
saatnya yang terbaik kita akan menerima firman Tuhan. Kita buka hati kita untuk Roh Kudus memenuhi hati kita, supaya Roh Kudus mampu memberikan pengertian yang lebih dalam tentang firman-Nya. Kita akan sambut firman-Nya dengan satu pujian bagi Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau angkat untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintai
sama-sama kita mau katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tak terbatas kuasa dengan segenap hati kami Tuhan. Duga sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala Pendeta Siswanto maju ke depan berdoa untuk firman Tuhan. Saya di segala Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami penuh ucapan syukur. Pujian ini mengatakan kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Cara-Mu tidak terduga Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mungkin selama ini kami mengandalkan kekuatan kami. Mari Bapa ampuni kami. Bawa kami kembali, arahkan kami kembali. Supaya kami tetap berpaut kepada Bapa. Terima kasih Bapa, pujian telah menghibur kami. Membuat kami semakin melekat kepadamu. Biar setiap pujian yang kami naikkan berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkati sebentar hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar kami setiap umat-Mu merindu-rindukan Engkau sehingga kami duduk diam untuk kami dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami tahu biar firman-Mu pada pagi hari ini menyentuh setiap hati kami sehingga kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, kami juga urapi Bapa dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara. Salam. Kurang semangat ini. Sudah sarapan enggak? Salam. Ada yang terlambat lagi, tell me. Ada yang tell me, telat mikir. Saya pada pagi hari ini bicara tentang kemenangan yang memberi kemenangan.
Dari judulnya ini agak aneh ya. Kemenangan yang memberi kemenangan. Nah itu dia. Tentang bagaimana penjelasan judul ini akan saya uraikan pada isinya dari khotbah ini. Kapankah Kristus mendapatkan kemenangannya? Ya. Sebenarnya kalimatnya juga bisa kapan Kristus mendapat kemenangan. Tapi kalimat itu kurang sempurna, mesti pakainya. Kapankah Kristus mendapatkan kemenangannya? Lalu banyak hamba Tuhan yang menjawab pada waktu Yesus bangkit. Di situ dia mengalami kemenangan secara total. Tetapi jawaban itu kurang tepat. Kalau istilah nilai SD, nilainya ber-70 itu belum sampai 100. Kadang cucu saya Sirilo itu, dia kalau dapat nilai 100, dia mesti pamer. Opa, tahu tak nilai Sirilo berapa tadi? Berapa ya? 100, opa dia bilang 100. Tapi kalau nilainya cuma 70, 80, dia diam-diam aja, enggak mau kasih tahu. Malu anak ini. Kurang tepat kalau dikatakan bahwa Yesus memperoleh kemenangan pada saat dia bangkit dari kematian. Saya bawa saudara membaca Alkitab di dalam Kolose pasal 2 ayat 14 dan 15. Ini layarnya yang sana ini kurang besar ya Bondan ya, tapi enggak apa-apa, boleh lah ya. 30 inci ini TV kamar jadi ya digunakan ini ya, puji Tuhan lah. Kolose 2 ayat 14 dan 15, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya. Menyatu ini hurufnya. Terbaca ditatahkannya itu ya. Nah itulah sudah mata orang tua. Ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Nah itu kemenangannya di situ. Waktu dia dipaku di atas salib itu. Ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dijelaskan di situ, Yesus memperoleh kemenangan pada saat dia dipakukan di atas salib. Ya, sudah. Jadi, kedua ayat ini dari tulisan Rasul Paulus menyatakan bahwa sebenarnya Yesus sudah mendapat kemenangannya waktu dia disalib di atas salib itu. Cuma kemenangan itu belum terlihat secara kasat mata. Nah, kebangkitannya menyatakannya secara jelas. Kemenangan itu menjadi jelas waktu dia bangkit dari kematian. Tapi kebangkitannya sudah diperoleh waktu Yesus dipakukan di atas salib. Kebangkitan Kristus adalah keunikan kekristenan dibandingkan dengan agama lainnya. Kristus telah bangkit dan dia tidak mati lagi. Kristus telah menang. Oleh karena itu perjuangan umat Tuhan
bukanlah perjuangan untuk meraih kemenangan, bukan. Tetapi perjuangan dari kemenangan atas segala dosa dan setan yang sudah diperoleh oleh Yesus ketika Yesus berada di atas salib, dan melalui kenyataan itu terbukti melalui kebangkitannya. Ya. Kemenangannya memberi kita kemenangan atas beberapa hal penting. Pertama, kemenangan atas maut. Ya, kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 56, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Pembacaan terakhir dari teks ini, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maut adalah musuh manusia yang terbesar. Tidak ada atau belum ada orang yang mengalahkan maut ini. Ya. Maut tidak dapat dikalahkan oleh kekayaan. Ya, di Hong Kong ada seorang yang kaya raya yang memiliki gedung pencakar langit. Kekayaannya tidak kurang dari 30 kuadriliun. Bukan 30 triliun ya. Ada 30 miliar, di atasnya 3.000 triliun. Di atasnya lagi 3 juta triliun. Itu namanya 30, itu namanya kuadriliun. Kekayaannya 30 kuadriliun. Tapi ini orang kaya ini meninggal dalam usia 100 tahun. Ya 100 lebih berapa begitu. Dia berusaha untuk mempertahankan nyawanya. Tapi ketika maut itu datang, dia dan seluruh keluarga angkat tangan semua. Tidak bisa menahan kepergiannya ke alam baka. Ya, ke surga atau ke neraka ya tidak tahu ya. Tapi yang jelas walaupun dia kaya, meninggal juga. Jadi artinya maut itu tidak dapat dikalahkan oleh kekayaan. Maut juga tidak dapat dikalahkan oleh kekuatan fisik. Maut tidak dapat dikalahkan oleh kepandaian otak. Ketiga hal itu biasanya digunakan oleh manusia untuk mempertahankan dan mengembangkan hidup mereka. Namun ketika maut datang, kekayaan manusia tidak dapat menyuapnya. Ya, tidak dapat menyuapnya. Abraham itu saya sudah bilang ya, memiliki seorang anak tunggal. Allah berkata, Abraham, persembahkan anakmu Ishak itu di Gunung Muria, di atas gunung yang kutunjuk. Kalau seandainya itu waktu Abraham
memiliki kekayaan lempengan emas 1 ton. Abraham berani serahkan emas 1 ton, tapi anak jangan. Jangan disembelih ya. Itu kan perolehannya masa tuanya. Pikirannya kekayaan bisa dicari. Lempengan emas bisa dicari. Tapi kalau anak, wah, itu hasil perolehan anak pada masa tuanya. Abraham usia 100 tahun, Sarah usia 90 tahun. Mendapat anak. Tetapi apa yang diminta Tuhan dari Abraham diserahkan juga. Saudara, dan memang kekayaan tidak bisa menyuap supaya orang itu bertahan untuk tetap hidup. Kekuatan fisik tidak dapat mengalahkannya. Dan kepandaian otak tidak dapat menaklukkannya. Sungguh, maut itu merupakan musuh manusia yang paling menakutkan. Maut itu. Saya ingatkan kepada remaja yang hadir di sini. Kalian itu bisa ada, bisa beli baju, bisa punya uang sekolah. Uang dari mana? Dari orang tua. Dari bapak yang bekerja siang malam. Menghasilkan uang. Untuk siapa uang? Untuk anak-anak. Apa saudara boleh bayangkan? Bisa bayangkan ya. Dalam usia sekian kalian masih sekolah, tahu-tahu bapaknya meninggal. Dari mana dapat duit? Sekolahnya macet, masa depannya suram. Karena tidak ada lagi sumber keuangan yang bisa mensuplai. Bapak yang mensuplai mati, gimana? Maka untuk mengatasi semuanya kalian harus apa? Setia. Setia kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu memberikan pemeliharaan, mensuplai semua kebutuhan kita secara melimpah. Itu Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan orang tua umur panjang, bisa menjadikan kalian menjadi manusia yang sesungguhnya. Manusia yang sesungguhnya itu manusia yang sudah berdikari. Sekolah, bekerja, dapat duit. Kalau sudah bergaji anak-anak, orang tua meninggal silakan. Kan begitu. Tapi kalau sekarang ini remaja-remaja saya ingatkan. Harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan main-main di gereja. Sedikit-sedikit keluar. Sedikit-sedikit tidak ada konsentrasi. Apa yang kalian andalkan? Kalau kematian datang, tidak ada yang mampu menahannya. Uang banyak tidak mampu menahan. Kekuatan fisik tidak mampu menahan. Dan kepandaian otak semua akan gagal total. Dikalahkan oleh kematian. Tetapi Yesus sudah mengalahkan kematian itu di mana? Di atas salib. Tuhan sudah mengalahkan maut. Apakah itu berarti bahwa setiap orang beriman tidak akan mengalami maut lagi? Umat Tuhan pada suatu saat tetap akan mengalami kematian. Namun konsep tentang kematian itu sudah berubah. Maut tidak lagi sebagai hal yang menakutkan. Namun sebagai pintu gerbang menuju kemuliaan yang kekal. Firman Tuhan menyebut orang percaya yang meninggal
Dikatakan orang percaya meninggal itu adalah tertidur. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika. Pasal yang keempat ayat 13, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain tidak mempunyai pengharapan. Dalam terjemahan King James Version, Raja James ini, Raja Inggris yang bernama James, dituliskan concerning them which are asleep. Nah, ini bahasa Inggris saya tidak tahu. Saudara bisa ngerti atau tidak? Narti dengan Sumina yang sekolah di Singapura ngerti enggak kira-kira? Kalau enggak ngerti berarti saya sudah gagal berbahasa Inggris ini. Yang diterjemahkan supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Pengertiannya begitu. Ya, ada ayat lain di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14, Wahyu 14 ayat 13. Orang biasa selalu berambisi untuk menyingkirkan dan memusnahkan musuhnya. Orang pintar mampu mengubah musuh menjadi teman yang membawa berkat. Orang pandai dapat mengubah sampah menjadi pupuk. Dapat mengubah besi rongsokan menjadi mobil yang mahal. Ya, mobil Rolls Royce yang harga 20 miliar itu. Itu dibuat dari besi rongsokan. Hanya orang pandai yang mampu merubah itu. Tetapi Tuhan Yesus belum menyingkirkan maut. Namun Yesus mengubah maut menjadi sesuatu yang berguna bagi umatnya. Yakni menjadi pintu gerbang menuju kemuliaan yang kekal. Oleh karena itulah Rasul Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang yang hidup dalam Kristus itu mati aja dia untung. Apalagi hidup. Kalau saudara hidup banyak utang, tidak ada keuntungan malah buntung. Berarti saudara sudah gagal hidup ini. Firman Tuhan berkata, orang mati aja bisa untung. Apalagi orang hidup. Wah, menjadi anak Tuhan ini memiliki keuntungan yang luar biasa. Bagiku hidup adalah Kristus. Itu kuncinya. Maka dia mati pun tidak ada kerugian apa-apa. Dia untung. Saudara, yang kedua, kemenangan atas konsep diri yang salah. Setelah maut, musuh terbesar yang kedua bagi manusia adalah apa? Musuh yang terbesar yang kedua dari manusia itu adalah dirinya sendiri. Bukan orang lain. Dirinya. Sukar manusia itu mengalahkan dirinya. Makanya dalam buah roh itu kan ada buah yang terakhir dikatakan pengendalian diri. Paling sulit mengendalikan diri ini, saudara. Masyarakat menjadi kacau jika setiap pribadi tidak dapat mengontrol dirinya. Orang yang suka membuat masalah
di dalam masyarakat maupun membuat masalah di dalam gereja adalah orang yang mempunyai masalah dengan dirinya sendiri yang belum dapat ia selesaikan. Maka yang terjadi berikutnya, pribadi yang bermasalah itu di mana-mana juga dia bikin masalah kerjanya. Dengan dirinya sendiri aja dia belum selesai. Itu merambat, merempes, berekses kepada dia menimbulkan masalah kepada orang lain. Mereka yang tidak mempunyai rasa aman di dalam diri akan mudah tersinggung dengan perkataan orang lain yang secara objektif sebenarnya orang itu tidak menyerang dia. Tapi dia sudah tersinggung. Kenapa itu terjadi? Karena orang itu bermasalah dengan dirinya sendiri. Ini harus diselesaikan. Dengan apa? Harus dekat dengan Tuhan. Dia bisa menemukan pengendalian diri itu. Rasul Paulus menceritakan tentang ambisinya pada masa lalu. Dia beranggapan bahwa dengan menganiaya jemaat Tuhan, ia sudah beribadah kepada Tuhan. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, Blaise Pascal pernah berkata, kejahatan terkeji yang pernah terjadi dalam sejarah adalah kejahatan yang dilakukan atas nama agama. Kejahatan yang terbesar adalah kejahatan yang dilakukan atas nama agama. Sebagian orang menggunakan nama Allah sebagai otoritas yang tertinggi untuk dimanipulir guna mendukung ambisinya sendiri. Paulus menceritakan bagaimana pada masa lalu ia membangun harga dirinya dengan hal-hal yang secara lahiriah dapat ia banggakan. Paulus berkata dalam Filipi pasal 3 ayat yang 4 sampai 6. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8. Itu Paulus. Itu adat orang Yahudi. Orang disunat pada hari yang ke-8. Yesus juga disunat pada hari yang ke-8 mengikuti adat Yahudi itu. Yesus kan orang Yahudi. Dari suku Yehuda. Maka begitu 8 hari lahir, langsung disunat. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Orang Ibrani asli. Bukan beli itu kesukuannya. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Dan ayat 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini kesaksian Paulus. Namun sayangnya, apa yang dahulu ia banggakan telah membuat Tuhan sangat merasa malu dan bersedih hati. Tuhan malu dan sedih. Apa yang dia anggap mulia di hadapan Tuhan. Akhirnya dia bilang apa? Semua itu tidak lebih daripada apa? Sampah. Sampah. Dalam bahasa aslinya sampah itu kotoran manusia. Dulu pekerjaannya memungut sampah-sampah itu. Apa yang dahulu ia anggap benar, di hadapan Tuhan sebenarnya salah total.
Ayat yang ke-9 itu. Setelah mengenal Yesus sebagai juru selamat, ambisi Paulus berubah. Seperti yang ditulis di dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi, Rasul Paulus mengalami perubahan dalam konsep nilainya. Konsep nilai yang berkaitan dengan sesuatu yang dianggap paling berharga dalam diri kehidupan seseorang. Menurut konsep saudara, apa yang berharga dalam diri saudara ini? Segala hal boleh dikorbankan demi sesuatu atau demi seseorang yang dianggap paling berharga. Semua bisa dia bayar untuk mempertahankan harga diri dari seseorang. Bagaimana dengan konsep nilai saudara ini? Falsafah komunis mengatakan, satu-satunya yang bernilai adalah apa? Materi. Orang miskin tidak bernilai hidupnya. Yang bernilai itu orang kaya. Jadi nilai seseorang diukur dari materi. Ada banyak orang yang berkata yang paling bernilai adalah uang. Kaum hedonis berkata yang terpenting adalah kenikmatan. Bagaimana dengan falsafah hidup orang Kristen? The only value is trust. Yang paling bernilai itulah kebenaran. Seperti Tuhan Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 itu. Jadi kebenaran jangan kita jual untuk mendapatkan sesuatu. Namun kebenaran harus kita beli. Yang lain boleh dikorbankan, tapi kebenaran tidak boleh kita obral. Kita harus pertahankan kebenaran itu. Amsal Salomo pasal 23 ayat 23. Hal yang ketiga, kemenangan atas segala tantangan dan kesulitan. Apakah umat Tuhan bisa hidup bebas dari segala tantangan dan kesulitan hidup ini? Tidak bisa, saudara-saudara. Tidak bisa. Kita tidak bisa menang dari tantangan hidup. Justru melalui tantangan dan kesulitan yang kita alami, akan terbuktilah kemenangan yang dari Tuhan bagi umatnya. Seorang pemenang adalah dia yang telah mengalahkan segala kesulitan dan tantangan di dalam hidupnya. Jikalau tidak ada kesulitan, kita menang atas apa? Kalau saudara hidup tidak mengalami kesulitan, kita menang dari apa? Saudara-saudara. Firman Tuhan tidak mengajar kita untuk lari dari kesulitan. Jikalau hal itu dikehendaki oleh Tuhan, mintalah hikmat dan kekuatan daripada Tuhan untuk menaklukkan segala kesulitan. Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan yang dialaminya sendiri di dalam pelayanannya. Kesulitannya seperti apa? Kita baca Roma pasal 8 ayat 34 sampai 37. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malam menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang, supaya ada tertulis, oleh karena engkau kami adalah dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Semua umat Tuhan mengamini bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Amin, saudara. Allah Maha Kuasa. Tapi seringkali kemahakuasaan Tuhan itu diartikan sebagai Allah yang mampu mengubah semua situasi dan kondisi yang sulit dalam hidup kita. Kita lupa bahwa Allah yang Maha Kuasa juga mampu mengubah sikap hati kita terhadap kesulitan yang sedang kita hadapi. Pada waktu Yesus berada di Taman Getsemani, Ia meminta jikalau boleh cawan kepahitan itu dilalukan daripadanya. Not my will but thine be done. Tetapi Bapaknya di surga tetap menghendaki Yesus untuk minum cawan penderitaan itu. Bapa mengirim seorang malaikat untuk memberi kekuatan kepadanya. Seperti yang ditulis dalam Lukas pasal 22 ayat 43. Salib itu tetap harus dipikul. Namun sikap hati manusia Yesus telah diubah dan dikuatkan. Hasilnya Yesus dapat tegak berdiri untuk menghadapi salib dengan sikap hati yang tangguh. Dalam bukunya yang berjudul Harmagedon, Billy Graham pernah menuliskan kata-kata sebagai berikut. Alkitab dan sejarah gereja menunjukkan bahwa jalan keluar dari Allah bagi penderitaan umatnya tidak selalu berarti bebas dari penderitaan itu sendiri. Melainkan kuasa untuk dapat bertahan dalam penderitaan. Tidak selalu Tuhan lepaskan kita dari penderitaan. Tetapi yang Allah izinkan kita mengalami penderitaan itu, tetapi kita harus memikulnya dengan kekuatan yang kita terima dari Tuhan. Apa arti lebih dari pemenang? Seperti yang dikatakan Roma pasal 8 ayat 37. Seorang pelari maraton sudah jauh melebihi lawan-lawannya dan sampai di garis finish. Juara satu dia. Para penonton memberikan tepuk tangan untuk kemenangannya. Namun tiba-tiba ia mempunyai ide. Ia melihat semua lawannya masih jauh tertinggal di belakang. Maka dengan kekuatan yang masih ada, ia mengambil ancang-ancang untuk lari sprint. Ia memutari satu lingkaran lagi dan sampai ke garis finish. Penonton semua berdiri, memberikan tepuk tangan, dan mengelu-elukan dia. Pelari itu telah muncul sebagai orang lebih dari pemenang. Dia lebih dari pemenang. Orang lain masih tertinggal jauh di belakang. Dia sudah sampai di finish, tapi dia masih memutar lagi satu putaran. Dia lebih dari pemenang. Yesus sewaktu disalibkan dan dalam keadaan yang sangat menderita, dia masih bisa berdoa dan mohon pengampunan bagi orang yang menyalibkannya. Itu Yesus. Juga ia masih memperhatikan ibunya, ibundanya Maria. Dia meminta Yohanes salah satu muridnya untuk memperhatikan
Maria. Lukas 23 ayat 34 itu. Dan Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Yesus menjadi tokoh yang lebih dari pemenang. Sejumlah besar pujian yang terkenal digubah pada saat pengarangnya sedang mengalami tantangan dan cobaan yang begitu berat. Carlot Elliot telah mengubah lagu Sebagaimana Adaku, Just as I Am, tahun 1836 digubah itu. Pada waktu ia mengalami cacat tubuh yang tak berdaya. H.G. Spafford mengubah lagu Nyamanlah Jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Ya, itu Spafford yang mengubah itu. It is well with my soul. Itu lagu aslinya itu. Pada waktu musibah secara beruntun menimpa hidup keluarga dari Spafford ini, perusahaannya mengalami pailit. Lalu kedua anaknya meninggal dunia dalam satu musibah karang kapal. Fanny Crosby mengubah ribuan lagu pujian dalam keadaan buta selama puluhan tahun sampai ia meninggal dunia. Ia masih berusia 3 tahun pada waktu kena penyakit mata. Kena penyakit mata yang menyerangnya. Buta sejak usia 3 tahun. Louis Pasteur menderita epilepsi dan lumpuh sebelah. Namun penyakitnya tidak malah mendorong dia untuk mengadakan riset di laboratoriumnya. Sampai ia menemukan teori pasteurisasi yang sangat berguna di dalam dunia medis pada saat ini. Dalam segala kesulitan yang dialami oleh orang-orang tersebut di atas, yang mengalami cacat fisik ini, mereka tidak mengeluh kepada Tuhan, tetapi malah mengarang syair-syair, lagu-lagu yang membangun, serta hasil riset yang telah menjadi berkat bagi jutaan manusia. Mereka telah keluar sebagai lebih dari pemenang. Hal yang keempat, yang terakhir, kemenangan atas perasaan takut yang keliru. Dosa telah memutarbalikkan banyak hal. Yang harus manusia takuti adalah malah jadi berani sekali. Yang manusia harus berani malah jadi sangat takut. Seharusnya manusia takut kepada Allah dan berani kepada setan. Manusia harus berani mengatakan kebenaran dan takut untuk berkata dusta. Dan seharusnya kan demikian. Namun orang berdosa bersikap sangat berani menentang Allah dan takut kepada setan. Dosa telah membuat banyak orang takut berkata benar, malah berani berdusta. Sebelum Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, mereka bersikap sangat takut. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah mulai malam, hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara, sebagai jemaat, setelah dipenuhi oleh Roh Kudus,
sikap mereka berubah total. Mereka berani menyampaikan kebenaran walaupun menghadapi ancaman penganiayaan. Seperti yang ditulis oleh Kisah Rasul pasal 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Rasa takut yang keliru seringkali dipakai iblis untuk melumpuhkan dinamika hidup Kristiani. Banyak orang Kristen tidak berani bersaksi karena mereka sudah kalah sebelum bertanding. Mereka takut kalau orang lain tersinggung atau marah. Iblis sering memakai visi psychology of fear. Psikologi rasa takut. Untuk memadamkan semangat pelayanan di dalam diri umatnya. Seorang petinju pasti akan kalah apabila ia pada waktu dipertemukan dengan lawannya dan di hadapan wasit tidak berani menatap mata lawannya. Petinju itu pasti kalah kalau dia tidak berani menatap mata lawannya. Biarlah kita berdoa seperti yang didoakan oleh para murid Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 4, 29, 31. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Beberapa belas tahun yang lalu, di harian Kompas pernah ditulis satu hasil survei di Eropa. Banyak remaja putra Eropa sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah pada waktu usia mereka sekitar 17 tahun. Sedangkan bagi remaja putri, banyak yang telah melakukan hubungan seks pada usia 17 tahun 6 bulan. Hubungan seks sebelum nikah telah menjadi standar yang dibanggakan di dalam kelompok mereka ini. Ini luar negeri ini. Sayangnya apa yang mereka banggakan ternyata membuat Tuhan merasa malu dan marah. Hal yang kelima, kemenangan untuk hidup memuliakan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Benarlah ayat itu. Jikalau Yesus tidak dibangkitkan, maka percumalah manusia yang berusaha untuk hidup benar. Percuma itu semua. Sebab Yesus sang kebenaran ternyata mengakhiri hidupnya di atas salib. Ia diperlakukan secara tidak adil oleh manusia yang berdosa. Jikalau Yesus tidak dibangkitkan, maka kebenaran dikalahkan oleh dusta. Tetapi puji Tuhan, Yesus bangkit. Berarti ada pengharapan bagi manusia yang ingin hidup benar dan mau memuliakan nama Tuhan. Kehidupan manusia Yesus adalah sangat mulia. Usianya hanya pendek saja. Usia 33,5 tahun. Ya, sebagai orang Amerika, sebahagian orang Amerika berkata, life beginning from 40.
kesuksesan manusia itu umur 40. Hidup dimulai sejak mulai 40 tahun. Usia Yesus 61 tahun lebih muda dari kerinduan orang Amerika. Umur Yesus juga paling pendek jika dibandingkan dengan para pendiri agama atau filsafat lainnya. Lao Tse berusia lebih dari 100 tahun. Siddhartha Gautama 80 tahun baru meninggal. Socrates, ahli filsafat, Socrates itu meninggal dalam usia 68 tahun. Dan Muhammad meninggal usia 64 tahun. Yesus umur berapa meninggal? 33,5 tahun. Tetapi walaupun pendek usianya Yesus, tetapi Yesus sudah mengisi setiap saat dalam hidupnya dengan hal-hal yang memuliakan Bapaknya di surga. Hal ini dapat kita ketahui dari apa yang dituliskan oleh Yohanes pasal 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat ini merupakan bahagian dari doa Tuhan Yesus sebelum ia disalibkan. Jadi hidup Yesus lebih menekankan pada segi kualitas, mutu hidup, dan bukan kuantitas. Itulah panjang umur. Hidup itu berhasil bukan dari panjang umurnya, tetapi kualitas hidupnya. Mutu hidup. Hendaklah hidup setiap umat Tuhan juga begitu. Minta umur panjang tapi hidupnya sia-sia untuk apa? Masalah panjang umur bukanlah hal yang terpenting, tetapi bagaimana seseorang menggunakan setiap waktu dalam hidupnya. Apakah dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, ataukah hanya memuaskan hawa nafsu dan ambisi pribadi. Mutu hidup lebih dipentingkan di dalam kekristenan saudara-saudara. Yang keenam, yang terakhir, kemenangan untuk gerejanya. Tuhan Yesus pernah berkata kepada Rasul Petrus dan pada muridnya yang lain, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dalam bahasa Yunani Petros, batu kecil. Dan di atas batu karang, dalam bahasa Yunani Petra, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan dapat menguasainya. Apakah yang dimaksudkan dengan batu karang atau Petra? Di sini Petra itu artinya apa? Itu bukanlah diri Petrus, bukanlah batu kecil Petros, tetapi pengakuan Petrus tentang Yesus, yakni engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Seperti kata Matius 16 ayat 16. Di atas pengakuan itulah gereja Tuhan didirikan dan alam maut tidak akan menguasainya. Maut adalah musuh yang terbesar dalam hidup manusia. Manusia yang terbesar itu tak dapat menguasai gereja Tuhan sebab didirikan di atas pengakuan Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Tidak ada suatu kuasa pun yang bisa menghancurkan gereja Tuhan. Gedung gereja bisa dihancurkan, tetapi bukan persekutuan umat Tuhan. Ini terbukti di dalam sejarah gereja Tuhan di RRC, di Tiongkok. Selama beberapa puluh tahun komunisme di bawah pemerintahan Mao Zedong. Mao Zedong. Itu raja komunis itu, presiden Cina itu. Menganiaya banyak umat Tuhan. Sampai ada yang lari ke Indonesia jadi guru saya. Ada yang namanya David Wang, ada yang namanya Mary Wang. Itu lari ke Indonesia karena apa? Tidak tahan dengan pemerintahan Mao Zedong ini, pemerintahan komunis.
Saudara, mereka hanya bisa menutup pintu-pintu gedung gereja, tetapi tidak berdaya menghancurkan persekutuan umat Tuhan, komunis ini. Sebelum komunis berkuasa, jumlah orang Kristen di RRC kurang dari 1 juta orang. Namun setelah Mao Zedong meninggal dunia, pemerintah RRC mulai bersikap agak lunak terhadap agama-agama. Ternyata mereka mendapat jumlah orang Kristen yang berbakti. Orang Kristen yang memiliki pergerakan di bawah tanah sudah mencapai tidak kurang dari 70 juta orang. Sebagian umat Tuhan merindukan agar kekristenan dapat menjadi agama mayoritas di dunia ini. Mereka berpikir alangkah indahnya apabila orang Kristen menjadi mayoritas di dunia ini. Izin untuk mendirikan gedung gereja tidak diperlukan lagi. Dan berbagai kemudahan akan diperoleh oleh orang-orang Kristen. Pernahkah itu terjadi? Itu pernah terjadi. Pada abad keberapa? Yang keempat. Islam belum ada itu. Pada tahun 400. Pada masa pemerintahan Kaisar Romawi yang bernama Konstantin Agung. Ya. Yang hidup pada tahun 280 sampai 337 Masehi. Pada tahun 312 sang kaisar menyerang Italia dan mengalahkan Maxentius, seorang musuh besarnya di jembatan Milvian dekat kota Roma. Ini peperangan abad ketiga ini ya. Sebelum pertempuran berlangsung, Konstantin berkata bahwa ia melihat suatu tanda dari Allahnya, orang Kristen di langit. Tanda itu menyatakan bahwa ia pasti menang. Menurutnya tanda itu adalah singkatan dari bahasa Yunani untuk nama Kristus. Kemudian tanda itu dilukiskan di setiap perisai prajuritnya. Setelah kemenangannya itu, Konstantin menjadi agama Kristen dan kekristenan menjadi agama negara. Dia pun menjadi orang Kristen dan banyak gedung pengadilan Romawi diubah menjadi gedung gereja. Semua negara ditundukkan oleh Kaisar Romawi. Ya, siapa yang ingin menjadi warga negara Romawi, dia harus menjadi Kristen. Tidak Kristen, keluar dari negara itu. Sehingga terjadi baptisan secara massal. Banyak orang dibaptis tidak mengerti akan ajaran firman Tuhan. Mereka juga, ya, orang ingin jadi penduduk Roma, sebenarnya tidak ngerti firman Allah, tapi mereka juga mau dibaptis. Hanya untuk mendapatkan warga negara Roma itu. Mereka memiliki kekuasaan besar dan kedudukan yang empuk. Akibatnya banyak praktik duniawi di banyak gereja. Sinkritisme, percampuran agama Kristen, kepercayaan kafir terjadi dalam kehidupan gerejawi dan umatnya. Dalam sejarah gereja zaman sejak Konstantin sampai beberapa abad selanjutnya dikenal dengan sebutan Darkness, abad-abad kegelapan. Terlalu banyak orang menyebut diri Kristen tetapi hanya Kristen KTP. Demikian pula dengan para pemimpin gereja. Jadi ironis sekali. Zaman di mana kekristen menjadi mayoritas justru disebut sebagai negara yang gelap. Sebaliknya di tempat umat Tuhan dianiaya, mereka menjadi kelompok minoritas. Di situ gerejanya itu hidup. Di situlah hadirat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah umatnya. Disitulah terjadi banyak manifestasi kemuliaan Allah. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan akan makan bersama dengan dia
dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat ini bukan ditujukan kepada orang-orang non-Kristen, tetapi kepada gereja Tuhan di Laodikea yang keadaan rohaninya sudah suam-suam. Tuhan Yesus yang seharusnya menjadi kepala gereja, tetapi dibiarkan berada di luar pintu gereja. Pada saat itu diadakan restorasi gereja, diadakan pembaharuan gereja. Umat Tuhan dituntut untuk hidup lebih setia kepada Tuhan. Dan sampai di sini penyampaian saya sudah terlalu panjang. Sebagian dari saudara sudah menggerutu. Beda apa-apa, saya lanjutkan aja. Oke, saya serahkan pada Ibu Gembala. Song leader, singer siap di tempat. Pemain musik tampil ke depan. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama masuk hadirat Tuhan. Kita sudah banyak diberkati dengan firman Allah, bahwa sesungguhnya kematian dan kebangkitan Yesus itu sungguh sangat berharga bagi kita. Dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati telah membawa kita kepada kemenangan. Tuhan sudah mengalahkan setiap kesulitan, persoalan hidup, tekanan hidup. Oleh sebab itu kita percaya lewat kemenangan Yesus akan menjadi jaminan yang luar biasa kepada setiap orang percaya. Mungkin di antara kita pada siang hari ini yang datang kepada Tuhan dengan membawa beban yang berat, kesulitan hidup, masalah, sakit, penyakit apapun, sakit yang berat ataupun ringan, penyakit dalam ataupun penyakit luar. Kita percaya lewat kebangkitan Yesus, kuasa Tuhan yang tidak terbatas akan memberikan pertolongannya dengan ajaib kepada kita. Kita harus percaya dengan kuasa firman itu. Bahwa Tuhan yang kita sembah, kita puji pada siang hari ini bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Tangannya selalu memeluk kita, memberikan pertolongannya kepada kita. Dia mempunyai telinga untuk mendengarkan doa-doa kita, permohonan kita. Mata Tuhan bisa melihat dan mengamat-amati sampai kedalaman batin kita. Mari kita datang dengan sungguh-sungguh. Kita nyatakan persoalan-persoalan kita di hadapan Allah. Ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Haleluya. Kemenangan di pihak kita orang percaya. Kita naikkan pujian ini. Ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Penyertaan Tuhan begitu sempurna. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kita terus memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Engkau menerima
janji-Mu itu iya dan amin. Dan Tuhan akan genapi kepada setiap orang yang percaya. Khususnya jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini di hadapan-Mu. Mereka telah meninggalkan setiap kesibukan mereka. Mereka menghargai waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama datang di rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan lewat puji-pujian dan penyembahan kami. Kami telah belajar mempersembahkan korban pujian, korban persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami telah memberikan persembahan persepuluhan. Kami mengembalikan milik Allah. Kami yakin dan percaya kehadiran mereka tidak sia-sia. Sesuai dengan janji firman Tuhan, maka tingkap-tingkap langit akan terbuka. Berkat Tuhan dari surga akan tercurah bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mengorbankan segala sesuatunya demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan di tempat ini. Engkau akan mencatat setiap anak-anak Tuhan yang setia dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Engkau melihat dan mencatat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang taat akan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan akan memelihara rumah tangga, keluarga, anak-anak, cucu-cucu, mantu mereka, bahkan usaha-usaha mereka akan pasti diberkati oleh Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Tuhan tahu kebutuhan dan keperluan kami sebagai jemaat Tuhan. Kami yakin dan percaya jemaat-jemaat Tuhan yang datang dengan sakit penyakit apapun, yang tidak kami sebut namanya satu persatu, baik sakit penyakit untuk hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, anak-anak balita sampai kepada orang lanjut usia. Siapapun dia, siapapun mereka yang sakit, biarlah Tuhan boleh melawat mereka. Jamah bagian-bagian yang sakit, Engkau akan angkat, Engkau akan cabut sampai ke akar-akarnya. Dan di dalam nama Yesus setiap penyakit Tuhan akan sembuhkan dengan sempurna. Di dalam Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Engkau telah membangkitkan orang mati. Engkau menyembuhkan orang yang buta, orang tuli, orang lumpuh. Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan yang tidak berubah akan terjadi atas hidup kami pada siang hari ini. Tanamkan firman-Mu di dalam setiap hati kami, supaya kami jemaat-jemaat Tuhan terus berpegang teguh akan janji-janji-Mu. Firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu siang hari ini jatuh ke tanah-tanah yang subur, sehingga firman itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Berkat Tuhan bukan semakin menurun, tetapi terus bertambah-tambah mencapai kepada kesempurnaannya. Itulah janji-Mu Tuhan, kami pegang. Sebentar mereka akan pulang, kiranya Engkau akan memberkati mereka yang sudah melayani, baik song leader, singer, pemusik, penerima tamu, kolektan, bagian multimedia, Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Sebentar mereka akan semuanya akan tinggalkan tempat ini. Bila damai sejahtera sukacita Allah terus mengalir menjadi bahagian kami. Penyertaan-Mu Tuhan kami mohon, malaikat Allah boleh menjaga, mengawali perjalanan jemaat-jemaat Tuhan yang jauh, yang dekat, dimanapun mereka tinggal, dimanapun mereka berada, yang berjalan kaki, yang berkendaraan, sertai mereka Bapa. Tibakan di rumah dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Kembalikan pada hari-hari dan jam yang Tuhan sudah tentukan untuk kami bersama-sama setia beribadah kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu, terima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita pulang bersama dalam damai sejahtera Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam sorga, dan persekutuan oleh Roh Kudus turun menyertai saudara-saudara. Mulai siang hari bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita orang percaya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.
memberkati kita semua.